Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmat, sehingga kita dapat mengerjakan ujian tengah semester ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para sahabatnya, kepada para tabiinnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Dan kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Bapak Haji Wengrianto SPD MAG, dan kepada teman-teman dan penonton atau pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, izinkan saya untuk memaparkan materi tentang fikih Toharoh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Azza Fatma Arafa dari Fakultas MIPA, Prodi Farmasi Reguler Pagi 2A dengan NIM D1A22021. Ada yang pernah tahu fikih Toharoh itu apa? Fikih Toharoh, menurut istilah ahli fikih, adalah menghilangkan sesuatu yang menjadi kendala bagi sahnya ibadah tertentu. Dan apa Toharoh itu sendiri? Toharoh Toharoh menurut syariat Islam ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis sehingga seorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat. Di sini saya akan membahas tentang fikih Toharoh. Berikut pemaparan materinya. Yang pertama ada pengertian toharoh, dan yang kedua ada dasar hukum syar'i toharoh, yang ketiga alat bersuci yang sah dalam Islam, yang keempat toharoh dari najis dan hadas, dan yang kelima wudhu tayamum dan mandi besar atau wajib. Yang pertama ada pengertian toharoh. Pengertian toharoh menurut bahasa arti kata toharoh adalah bersih atau bersuci. Pengertian menurut istilah, arti kata toharoh adalah melenyapkan sesuatu yang ada di dalam tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan, seperti najis, hadas, kotoran, bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut tuntunan syariat Islam. Jadi, kita itu sebelum melaksanakan sholat harus bersih dan suci. Ketika kita sesudah dari luar, namun kita belum mengganti baju atau membersihkan pakaian kita, kita tidak tidak sah eh, eh, pada saat melaksanakan sholat karena baju kita itu kotor dan belum suci. Jadi kita sebelum melaksanakan sholat harus membersihkan baju kita atau mengganti baju kita dengan yang bersih. Jadi agar kita sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada dalil atau referensi ayat dan hadis yang membahas tentang tuharoh. Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka menanyakan kepadamu tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri." Selanjutnya, ada yang kedua, ada dasar hukum syar'i tohar. Hukum taharah ialah wajib dan telah disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembalilah dari tempat buang air atau kasus, atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air. Bertayamumlah dengan debu yang bersuci atau baik,
Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Selanjutnya, ada dari Quran Surat Al-Muddatsir ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Dan yang kedua, ada hadis riwayat Tirmizi dan lainnya, bersuci merupakan kunci diterimanya sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Allah Rasulullah SAW, yang artinya kunci diterimanya Allah atau sahnya sholat adalah bersuci. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Al-Baihaqi, Hakim Ibnu Majah, dan Ad-Daraqutni dan Ad-Darimi. Selanjutnya, yang ketiga adalah alat bersuci yang sah dalam Islam. Alat bersuci yang sah dalam Islam untuk melakukan toharoh ada beberapa media yang bisa digunakan, yakni air, debu, suci, dan batu. Yang pertama, yaitu air sendiri. Dari segi hukum dibagi menjadi 5, yaitu air mutlak. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan menyucikan. Artinya, air ini bisa digunakan untuk bersuci. Jenis-jenis air yang masuk kategori air mutlak adalah air hujan, air sumur, air sungai, air telaga, air laut, embun, serta air es dan atau salju. Selanjutnya yang kedua, air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci, baik berwudu atau mandi wajib. Sebagian menyatakan bahwa air mustakmal itu suci dan bisa menyucikan, sedangkan sebagian yang lain menyatakan bahwa air ini suci tapi tidak bisa menyucikan. Batasannya adalah 2 kulloh, yang artinya air yang sudah melebihi volume 2 kulloh meskipun sudah digunakan untuk bersuci, tidak disebut sebagai air mustakmal jika disesuaikan dengan standar besaran yang kita gunakan saat ini. Volume 2 kulloh adalah sekitar 270 liter. Yang selanjutnya, yang ketiga ada air musyammas. Air musyammas adalah air yang terpapar sinar matahari dalam wadah yang terbuat dari selain emas dan perak. Air jenis ini dimakruhkan untuk digunakan bersuci. Selanjutnya ada air mudhof. Air mudhof adalah air yang berasal dari buah dan sejenisnya, misalnya air kelapa, air perasan jeruk, dan lain-lain. Selain itu, air mutlak yang telah bercampur dengan benda lain seperti kopi, teh, atau gula yang juga masuk kategori mudhof. Air ini hukumnya suci tapi tidak menyucikan, sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Selanjutnya, ada air mutanajis. Air mutanajis adalah air mutlak yang sudah terkena najis. Air ini tidak bisa digunakan bersuci jika sudah berubah salah satu sifatnya, yaitu bau, warna, dan rasanya. Jika salah satu dari ketiga sifat tersebut tidak berubah, para ulama bersepakat bahwa air tersebut bisa digunakan untuk bersuci. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada debu yang suci, yang mana debu ini bisa digunakan untuk toharoh ketika tayamum jika tidak ada air. Yang ketiga ada batu, yang mana batu ini bisa digunakan ketika istinja atau cebok. Yang ketiga ada, yang keempat ada media lain yaitu daun. Eh, di sini daun tidak boleh yang bisa dimakan atau sama, contohnya seperti kangkung, bayam, dan lain-lain. Dan di sini bisa media lain yang digunakan bisa tisu, kayu, pasir, dan kertas. Selanjutnya, di sini sebelum membahas lebih jauh tentang toharoh dari najis dan hadas, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu najis dan hadas. Apakah kalian tahu apa itu najis dan hadas?
Di sini saya akan membahas tentang najis dan hadas. Yang keempat, toharo dari najis dan hadas. Najis, najis adalah benda yang bisa dilihat berdasarkan warna, bau, atau rasanya di lidah. Contohnya, najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu. Najis kecil dapat disucikan dengan cara diperciki air meski secara fisiknya masih ada. Namun, buruk najis besar berupa bekas jilatan dan babi dipercikan cara-cara penyucian yang khusus menurut syariat. Selanjutnya ada hadas. Hadas adalah status hukum karena suatu perbuatan atau kejadian. Contohnya, seseorang yang membuang air kecil dan besar, maka dia berstatus menanggung hadas kecil. Sedangkan untuk wanita haid, maka statusnya hadas besar. Hadas kecil maupun hadas besar tetap akan berstatus hadas meskipun telah menghilangkan kotoran. Sebab hadas hanya dapat dihilangkan dengan berwudu, mandi besar atau tayamum. Yang kelima, yang terakhir ada wudu, tayamum, dan mandi. Wudu, tayamum, dan mandi besar merupakan media untuk menyucikan hadas kecil dan hadas besar dengan ketentuannya masing-masing. Yang pertama ada wudu, toharoh dengan berwudu. Menurut syariat adalah untuk menghilangkan hadas kecil ketika akan sholat. Orang yang hendak melaksanakan sholat sudah wajib hukumnya melaksanakan wudu, karena berwudu merupakan syarat syah sholat. Jadi kalau kalian belum melakukan wudhu ketika mau melakukan sholat, itu tidak sah. Karena syaratnya sholat itu adalah berwudhu. Selanjutnya, yang ke yang selanjutnya dibahas dari Quran, toharo berwudhu juga sama halnya dengan mandi wajib, yang diawali dengan membaca niat wudhu seperti nawaitu wudu'a Firofil hadasil askuril fardolillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah ta'ala. Selanjutnya, eh, kemudian yang melaksanakan fardu wudu ada 6 perkara, di antaranya yang pertama ada niat, yang kedua membasuh seluruh muka, yang ketiga kedua tangan sampai ke siku, yang keempat mengusap seluruh rambut kepala, yang kelima, membasuh belah kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib artinya mendahulukan mana yang harus dahulu dan mengakhirkan yang mana yang harus diakhiri. Selanjutnya, yang kedua ada tayamum. Toharoh tayamum ini merupakan cara yang menggantikan mandi dan wudhu apabila dalam kondisi tidak ada air. Tata cara tayamum yang pertama ada niat. Kedua, setelah membaca niat, dilanjutkan dengan meletakkan dua belah tangan ke atas, diletakkan ke atas debu, misalnya debu pada kaca atau tembok, dan usapkan ke muka sebanyak 2 kali. Yang ketiga, dilanjut mengusap dua belah tangan hingga siku sebanyak 2 kali juga, dan memindahkan debu kepada anggota tubuh yang diusap. Di sini ada keterangannya. Keterangan yang dimaksud mengusap bukan sebagaimana menggunakan air dalam berwudu, tetapi cukup menyapukan saja, bukan mengoles-ngoles seperti memakai air. Selanjutnya, selanjutnya ada syarat tayamum adalah menggunakan tanah yang suci tidak tercampur benda lain. Yaitu di sini ada yang diawali dengan niat, yang artinya saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, yang ketiga ada mandi besar. Mandi besar atau
Ghusl merupakan syarat mutlak ketika bersuci. Istilah mandi wajib dalam toharoh yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mandi wajib ini harus dibarengi dengan membaca niat yang menyucikan diri dari hadas kecil dan besar seperti kutipan dari NU Online yaitu Nawaitu Ghusla Mirofil Hadasil Akbari Minal Ijnabati Faradolillahi Ta'ala, yang artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Menurut Mazhab Syafi'i, saat pertama membaca niat harus dibarengi dengan menyiram tubuh dengan air secara merata, kedua mengguyur seluruh bagian luar badan, tak terkecuali rambut dan bulu-bulunya. Sedangkan bagian tubuh yang berbulu atau berambut harus dengan air yang mengalir. Materi yang dapat saya sampaikan mengenai fikih toharoh. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang tidak enak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jika ada yang mau bertanya, boleh bertanya di kolom komentar saja. Dan apabila ada yang mau menambahkan, boleh di kolom komentar saja. Semoga bagi pendengar atau penonton bisa bermanfaat dan bisa membawa keberkahan. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.